Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemberkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada malam hari ini kita akan membawakan satu kisah yang dibagikan oleh Mbak Anita. Jadi Mbak Anita ini berkisah mengenai pengalaman masa kecilnya di daerah sebelah timur ya, kota Blitar. Dan kisah ini terjadi di tahun 2000-an menurut informasi dari Mbak Anita ini. Dan bagaimana kisah dari Mbak Anita ini, monggo silakan Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack, ini sekitar tahun 2000-an itu Mbak Anita mungkin infonya masih SD ini ceritanya ya. Jadi dia itu tinggal di sebuah daerah ya, mungkin kayak semacam kampung gitu, yang mana di sana itu ada sebuah jalan kecil membelah kampungnya, dan di kiri kanannya itu banyak rumah. Ya sebenarnya daerah perkampungan yang cukup ramai dan nuansa desanya sangat terasa ya. Walaupun memang aktivitas di sana itu juga cukup ramai karena ada tetangganya yang kayak jualan untuk kelontong juga ada, terus ada usaha juga yang jualan makanan, bahkan tetangganya Mbak Anita juga ada yang kayak semacam pandai besi gitu, membikin alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian. Jadi nuansa kampung di desanya itu sebenarnya cukup hidup. Nah, Mbak Anita ini memang aktivitasnya tiap hari ya, selain sekolah, malamnya kan juga mengaji. Dan pada masa-masa itu memang masa-masa yang sangat menyenangkan bagi Mbak Anita, karena selain kehidupan anak-anak yang di masa itu mungkin tidak terlalu dominan seperti sekarang ya, banyak internet dan lain sebagainya. Jadi ya di masa itu mungkin ya sekedar nonton TV dan hiburan lain, serta ya banyak film-film menarik lah pada masa itu di stasiun TV yang ada. Jadi aktivitas Mbak Anita selain itu tadi juga dia sering bermain dengan teman-temannya. Nah, di kampungnya Mbak Anita itu ada salah satu rumah warga milik Mbah Pon. Jadi seorang laki-laki yang tua, istrinya sudah lama meninggal, kemudian anak-anaknya juga tidak tinggal serumah, tapi kadang-kadang tiap minggu biasanya datang nyamperin Mbah Pon itu. Dia punya rumah yang cukup besar, rumah agak lama gitu, halamannya cukup luas, ada pagar tembok setinggi 1 meter keliling ya, pagar tembok yang mungkin hanya dicat kapur saja Pak Jack ya. Ya mungkin di daerah sana nuansa desanya terasa banget, jadi pagar-pagar tembok warga itu hanya dicat pakai kapur putih itu saja, tingginya paling 1 meter, dan di rumahnya itu banyak tanaman, mulai dari tanaman-tanaman bunga, terus kembang-kembang dan perdu. Paling menarik itu dia itu punya pohon mangga yang cukup besar, cukup tua di depan rumahnya. Tepat di bawah pohon mangga itu Mbah Pon ini punya piaraan. Nah, piaraannya ini bukan anjing, bukan burung atau apa. Jadi piaraan yang cukup unik bagi Mbak Anita dan warga kampungnya. Mbah Pon ini di bawahnya pohon mangganya itu dibuatkan rumah-rumahan, bentuknya seperti ada tiang, kemudian ada peneduh gitu, dan di sana itu dia memelihara seekor monyet yang cukup besar, ukurannya berwarna abu-abu tua. Jadi warga sekitar itu dan Mbah Pon menyebut binatang itu dengan nama kelawu. Jadi kelawu kalau orang Jawa Timur abu-abu mungkin ya. Nah, binatang itu sudah cukup lama dipelihara oleh Mbah Pon, karena memang Mbah Pon kan sendirian di rumah ya. Jadi kesehariannya selain ya mungkin bersih-bersih rumah, bertemu dengan warga, jalan-jalan, itu dia juga aktivitas dengan binatang piaraannya itu. Dan bukan hanya Mbah Pon sebenarnya, warga-warga desa pun di kampung itu juga sangat senang dengan keberadaan si kelawu ya, karena posisinya ditaruh di depan pagar, terus dia punya rumah-rumahan perteduhan, ada tiang gitu, dia diikat di tiang yang jadi perteduhan rumahnya itu Pak Jack. Dan binatang itu kerap kali ya digoda sama anak-anak, terutama Mbak Anita dan kawan-kawan. Walaupun kadang-kadang mereka seringkali memberi makan, atau juga ya sepulang sekolah mereka mampir ke sana hanya sekedar bermain-main, walaupun tidak
tidak terlalu sering ya, tapi Klawu ini sebenarnya cukup jinak dan cukup mengenal warga di sekitar sana. Tak heran orang-orang kampung pun juga sangat senang dengan keberadaan Klawu. Jadi katanya Mbak Anita itu dia itu sudah seperti ikonnya jalan kampung, Pak Cek. Karena kadang-kadang ada orang mau bertanya gitu, pendatang nyampe di rumahnya Mbah Pon itu jadi acuan. Misalkan ada pendatang tanya mau nyari rumahnya Pak A atau Pak B gitu, mesti diberitahu, oh rumahnya bapak yang dimaksud itu di sebelah timurnya rumah yang ada monetnya. Nah, jadi kadang-kadang juga ditanya mau nyari itu pandai besi, mau ngambil pesanan cangkul atau apa gitu, oh itu di seberangnya rumah yang ada monyetnya. Jadi ya mungkin rumahnya Mbah Pon ini sebagai acuan karena keberadaan Klawu itu tadi. Dan ikon si Klawu sebagai monyet besar berwarna abu-abu yang menjadi sahabat orang-orang satu kampung itu benar-benar luar biasa, sampai menjadi ikonnya kampungnya Mbak Anita. Hingga mungkin karena tahun bertambah tahun, si Klawu ini kan juga umurnya juga bertambah, Pak Cek ya. Jadi lambat laun dia sudah mulai menua, sering juga sakit-sakitan, hingga akhirnya di akhir tahun 2000-an itu, waktu itu kan sudah masuk musim penghujan, Pak Cek ya. Jadi mungkin Klawu ini sudah terlalu tua, dia sudah banyak sakit, hingga akhirnya kondisi juga cuacanya tidak bagus, sering hujan, gerimis, dia kehujanan, kena hawa dingin, akhirnya makhluk yang cukup disayangi Mbah Pon dan juga kesayangan warga kampung sana ini akhirnya mati. Ya, kepergian Klawu ini benar-benar cukup membuat sedih Mbah Pon ya, karena dia adalah binatang satu-satunya yang menemani Mbah Pon. Kadang-kadang juga dikasih makan, diajak bicara walaupun tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi setidaknya dia adalah makhluk yang selama ini menghibur Mbah Pon. Bukan hanya Mbah Pon saja yang merasa kehilangan, termasuk Mbak Anita dan warga satu kampung pun merasa ya kepergian Klawu ini adalah suatu hal yang cukup mereka sayangkan ya, karena binatang yang menjadi ikonnya jalan kampung situ, binatang yang selama ini tiap kali mereka lewat depan rumahnya Mbah Pon, mereka selalu menyempatkan diri menengok si Klawu lagi ngapain, si Klawu sedang bermain dengan anak-anak atau bagaimana. Jadi seolah-olah setelah Klawu mati ini ya, orang-orang itu sering kali lewat rumahnya Mbah Pon itu yang ada di pikiran mereka bukan Mbah Pon tapi ya si Klawu. Binatang itu sudah tidak ada, mereka hanya melihat sarangnya, tiang yang diberi perteduhan itu masih ada rantainya tapi binatangnya sudah tidak ada. Jadi mereka itu hanya melihat pemandangan kosong di sana. Hingga akhirnya kepergian Klawu ini cukup ya membuat merasa kehilangan lah bagi warga di sana. Kemudian tak berapa lama setelah kematian Klawu, mungkin belum seminggu ya, hujan turun dengan lebat. Hujan itu mulai siang turun dengan deras, bahkan sampai menjelang sore, menjelang malam belum juga reda, walaupun hanya gerimis-gerimis tipis gitu Pak Jack. Nah, waktu itu di salah satu tempat pandai besi itu orang-orang kan sudah pada pulang pekerjanya. Jadi sebagian sudah menerobos hujan, lebatnya hujan mereka terobos karena sore sudah waktunya pulang. Tinggal satu orang yang dari kampung sebelah, sebut saja namanya Mas Marwan. Nah, Mas Marwan ini memang orang dari kampung sebelah, pemuda yang sudah cukup lama bekerja di pandai besi di daerah kampungnya Mbak Anita. Nah, Mas Marwan ini memang tadi sudah diajak teman-temannya untuk pulang menembus hujan, tapi karena mungkin teman-temannya rata-rata ya rumahnya dekat semua, Mas Marwan enggan saja karena ya kalau kalian rumah kalian dekat mungkin basah kuyup tidak berapa lama lah, aku harus bawa sepeda kayu, jadi sepeda yang di kayu itu banyak sepeda pancal ini, aku harus nyampe kampungku cukup lama dan tubuhku pasti basah kuyup semua gitu pikir Mas Marwan. Akhirnya Mas Marwan menunggu hujan sampai akhirnya menjelang malam, ketika pukul jam 8 malam barulah hujan itu mulai reda, walaupun masih ada gerimis kecil dan jalanan masih terasa beceknya, dingin, becek, basah. Jadi ya nggak ada pilihan lain bagi Mas Marwan, mau tidak mau ya dia harus pulang lah. Mumpung masih jam segini, bisa jadi di jalan raya ada kendaraan 1-2
melewati jalanan sehingga Mas Marwan masih tidak perlu butuh lampu penerangan karena biasanya di jalan raya jam segini masih banyak kendaraan. Yang penting dia bisa keluar dari kampung, menembus kegelapan sampai di jalan raya, barulah dia bisa nyampe ke kampungnya. Jadi Mas Marwan ini mulai mengeluarkan sepedanya, dia mengayuh pelan-pelan sepedanya. Kondisi malam itu di kampungnya Mbak Anita memang sangat sepi Pak Jack, walaupun masih belum jam 9 malam ya. Tapi mungkin cuaca hujan gerimis yang turun seharian mulai dari siang sampai menjelang malam membuat orang-orang ini enggan untuk keluar rumah. Kondisinya cukup dingin, lembab, terus juga suara hujan gemericik ini cukup membuat orang-orang lebih merasa nyaman di rumah untuk tidur atau setidaknya menonton televisi dan menikmati acara bersama keluarga. Jadi kondisi kampung benar-benar sangat sepi, hanya menyisakan Mas Marwan seorang diri keluar dari tempat dia kerja, pandai besi yang untuk menyiapkan alat-alat pertanian itu. Dengan perlahan dia melewati jalanan kampung sampai akhirnya melewati genangan-genangan becek hingga akhirnya dia mendekati rumahnya Mbah Pon. Dari kejauhan di kegelapan malam ini Mas Marwan masih sempat melihat, karena biasanya di rumah-rumah ini tiap rumah itu diberi lampu penerangan Pak Jack. Lampu penerangan ya kalau bukan lampu neon TL yang zaman segitu itu katanya ya satu-satunya lampu yang paling terang, itu juga ada beberapa yang hanya sekedar lampu pijar seadanya. Termasuk waktu itu Mas Marwan melihat ya rumahnya Mbah Pon ini hanya diterangi oleh lampu pijar di halaman pagar depannya itu. Dia mengayuh sepedanya pelan banget, tidak ada suara lain kecuali ya hanya suara gerimis menimpa genteng, menimpa dedaunan, dan ya suara sepeda kayuhnya itu melewati jalanan becek. Kondisi benar-benar sepi. Dia semakin mendekati rumahnya Mbah Pon, dan kebiasaan dia kan memang kalau lewat rumahnya Mbah Pon mesti menoleh lah. Menoleh bukan untuk melihat di rumah itu ada apa, ada Mbah Pon atau tidak. Ya seperti biasa dia melihat apakah kelawu masih ada di sarangnya gitu. Tapi memang beberapa hari terakhir kan setelah kelawu mati ya kondisi sepi-sepi aja. Tapi anehnya Mas Marwan ini samar-samar semakin mendekat rumahnya Mbah Pon itu dia melihat ada sosok kelawu itu meringkuk kedinginan, meringkuk di atas tembok pagar yang dicat kapur putih itu, berada di bawah perteduhan rumahnya yang dari tiang itu. Ya kelawu ini sepertinya meringkuk kedinginan di sana. Awalnya Mas Marwan ini berpikir, apakah ini beneran kelawu atau mungkin Mbah Pon sudah punya piaraan baru. Mungkin monyet ya nggak jauh beda dengan kelawu yang kemarin, bulunya berwarna abu-abu kegelapan gitu, abu-abu tua gitu. Dan mungkin baru hari ini binatang piaraannya Mbah Pon ini ditaruh di kandangnya kelawu gitu. Karena merasa tidak nyaman gitu, Mas Marwan ini mengayuh sepedanya semakin mendekat ke depan rumahnya Mbah Pon. Dan ketika benar-benar dekat, Mas Marwan terkejut bukan main Pak Jack, karena yang dia sangka itu monyet yang sedang meringkuk itu sama sekali di luar dugaannya. Jadi makhluk itu ternyata kayak punya kuncir di kepalanya, atau ya katanya Mas Marwan semacam seperti pocong gitu. Dia membelakangi Mas Marwan, kainnya itu warna putih agak kumal gitu, dan ukurannya itu kecil seperti kerdil gitu. Dan Mas Marwan awalnya mengira apakah ini hanya mainan atau anak-anak iseng saja. Tapi ketika dia mendekat, sosok itu tiba-tiba seperti terbang ke atas pohon. Di atas kandangnya kelawu kan ada pohon mangga katanya, dan sosok itu seolah-olah terbang ke atas sana. Mas Marwan kaget, dia terkesiap sambil membaca doa. Ya darahnya langsung berdesir waktu itu Pak Jack. Dia cepat-cepat mengayuh sepedanya, tidak ada ya rasa keberanian lagi untuk memastikan apakah itu memang binatang atau mungkin makhluk yang tidak semestinya. Mas Marwan cepat-cepat mengayuh sepedanya dan dia lekas-lekas pulang. Hingga akhirnya keesokan harinya Mas Marwan datang lagi. Dia masuk kerja dan dia memang tidak ingin bercerita ke banyak orang ya atas kejadian yang menimpa dia semalam. Karena ya pertama dia merasa ya nggak perlulah bercerita hal-hal menyeramkan di rumahnya Mbah Pon ini, nanti kan nggak enak juga sama Mbah Pon. Tapi Mas Marwan ini hanya berani ngobrol dengan salah satu
pemuda yang sama-sama bekerja dengan dia di bengkel pandai besi itu, dan pemuda ini asli warga kampung situ, masih tetangganya Mbak Anita, namanya sebut saja Mas Abdul gitu. Dia bercerita kejadian semalam yang menimpa dia ketika melewati rumahnya Mbah Pon dalam kondisi hujan gerimis. Dia melihat sosok seperti kelawu, tapi setelah didekati ternyata ya itu tadi ada pocong tapi tubuhnya kerdil gitu. Ya, Mas Abdul ini hanya tersenyum, mungkin kamu kebiasaan lewat situ ngelihat kelawu, sekarang nggak ngelihat apa-apa, hanya fata morgana atau gimana. Jadi ya Mas Marwan ini masih ditertawakan lah sama Mas Abdul, tapi karena ya sesama teman dianggapnya itu hal yang biasa. Mas Marwan dan Mas Abdul pun tidak terlalu peduli dengan kejadian yang semalam. Mereka masih terus melanjutkan bekerja karena memang hari itu banyak pesanan atau gimana, dan cuacanya juga cukup cerah. Jadi kedua teman ini tidak terlalu mempedulikan kejadian yang diceritakan Mas Marwan semalam. Dan pada hari itu kebetulan Mbak Anita ini kan juga setiap malam harinya kan pergi mengaji bersama teman-temannya. Jadi menjelang Isya mereka baru pulang, tapi karena waktu itu kebetulan tidak hujan, padahal cukup jarang sekali ya di musim hujan yang tidak hujan, akhirnya ya anak-anak kecil ini, Mbak Anita waktu masih kecil ini meluangkan waktunya untuk bermain-main dengan teman-temannya. Ya mungkin permainan anak-anak desa yang waktu itu sudah mulai berkurang Pak Jack ya. Mereka mungkin hanya sekedar menonton TV di rumah tetangga atau bagaimana. Jadi Mbak Anita waktu itu bercerita tidak langsung pulang, masih sempat mampir bermain-main dengan teman-temannya gitu. Hingga tak terasa waktu sudah menjelang malam Pak Jack. Sama seperti hari-hari sebelumnya, mereka lekas-lekas pulang daripada nanti dimarahi orang tua masing-masing. Jadi kumpulan Mbak Anita dan kawan-kawannya ini, satu kumpulan ini segera pulang bersama-sama melewati jalan kampungnya. Satu demi satu mereka berpisah karena rumahnya sudah sampai di rumahnya. Hingga akhirnya tinggal Mbak Anita dan dua kawan lagi. Ini yang kebetulan masih harus jalan pulang karena rumah mereka harus melewati rumahnya Mbah Pon. Ya waktu itu sebenarnya suasananya tidak semencekam malam kemarin ya, karena gerimis, dingin dan juga sangat sepi. Ya waktu itu mungkin suasana masih cukup cerah, jadi Mbak Anita dan dua temannya ini pulang dengan santai. Kadang-kadang juga 1-2 motor lewat di jalan kampungnya, bagi mereka itu masih cukup ramai lah. Hingga mendekati rumahnya Mbah Pon, dari kejauhan ketiganya ini melihat Pak Jack, ada kelawu itu memang meringkuk di bawahnya perteduhan tiang di mana dia biasanya berada di sana. Ya sama seperti yang dipikirkan oleh Mas Marwan kemarin, apakah emang benar Mbah Pon ini sudah punya piaraan baru? Kok kita taunya baru malam ini ya? Jadi ketiga anak kecil ini ya saling ngobrol satu sama lain. Mereka melihat sesuatu yang cukup unik bagi mereka. Rasa penasaran dan juga rasa ingin tahu membuat mereka itu bergegas mendekati sosok itu Pak Jack. Dan ketika semakin dekat, bayangan mereka akan monyet besar yang lucu, yang mungkin bisa mereka ganggu, bisa mereka goda, bisa mereka kasih makan seperti sosok kelawu yang sebenarnya, berubah 180 derajat. Karena ya apa yang mereka bayangkan benar-benar di luar prediksi ya. Jadi sosok itu memang sama seperti yang dilihat oleh Mas Marwan kemarin, sosok pocong yang berukuran kecil dan dia meringkuk di bawah sarangnya yang biasa ditempati oleh kelawu. Dan kali ini malah lebih parah lagi, sosok itu sempat ya menggerakkan tubuhnya dan menoleh ke arah mereka katanya. Akhirnya ya anak-anak kecil ini hanya melihat muka yang berwarna hitam gelap dan mungkin menakutkan ya katanya Mbak Anita, karena dia sendiri tidak mau menceritakan detail ini menakutkan apa makhluk yang dia lihat di rumahnya Mbah Pon waktu itu. Dan ketika mereka menjerit, semua anak kecil itu otomatis menangis ya, menangis, menjerit ketakutan. Sosok itu pun lenyap. Hingga akhirnya beberapa warga kampung yang mendengar teriakan Mbak Anita ini berdatangan. Ya mereka pun kaget, mereka berpikir apakah ada sesuatu dengan anak-anak ini sepulang mengaji, karena memang masih jam segini kok ada sesuatu kan. Bayangan mereka
kok ada hantu jam segini, kenapa? Karena mereka bercerita melihat hantu gitu. Ya awalnya sih orang-orang hanya menghiburnya, tapi makin lama kayaknya mereka merasa justru memarahi Mbak Anita dan dua temannya, karena dianggap makanya kalau sudah waktunya pulang ya pulang saja, nggak usah main-main dulu. Justru mereka yang ditegur sama orang-orang tua itu. Ya akhirnya Mbak Anita dan dua temannya malam itu segera pulang, walaupun kejadian barusan ini cukup membuat mereka trauma ya, termasuk Mbak Anita juga ini. Dan beberapa hari kemudian peristiwa itu masih membekas di benak Mbak Anita, sampai akhirnya 1 minggu setelah kejadian itu, kali ini bukan Mbak Anita lagi yang mengalami, giliran pemuda-pemuda kampung, pemuda Karang Taruna yang biasanya memang ada siskamling atau ya kayak semacam keliling kampung gitu Pak Jack. Jadi mereka waktu itu ya entah siskamling entah bagaimana, karena biasanya Mbak Anita ini sering melihat anak-anak muda ini, mereka di salah satu pos siskamling itu mereka duduk di sana, kadang-kadang kumpul-kumpul di sana sekedar ngopi atau sekedar merokok, dan memang tidak ada jadwal. Kalau mungkin dulu zaman kita kan ada kayak siskamling Pak Jack ya, yang terjadwal siapa saja yang harus bertugas jaga kampung. Tapi kalau ini katanya Mbak Anita ada anak-anak muda yang memang mereka kerap kali duduk di pos bekas siskamling, dan mereka kadang-kadang ya beraktivitas di sana, ya entah itu ya berkumpul sekedar ngumpul anak-anak muda, atau mungkin kadang-kadang juga ada yang bawa papan catur, dan mungkin aktivitas anak-anak muda ya supaya mengamankan kampungnya secara swadaya mungkin ya. Dan mereka biasanya menjelang tengah malam baru pulang. Nah, anak-anak muda ini mungkin sudah mendengar cerita yang dialami oleh Mbak Anita dan dua temannya seminggu yang lalu, tapi mereka memang anggap ya itu hanya sebagai kejadian kebetulan saja. Hingga akhirnya setelah menjelang malam, beberapa anak muda ini kan berencana pulang ke rumah masing-masing. Mereka ada yang membawa sepeda motor, ada juga yang jalan kaki. Kebetulan yang 2 orang itu berjalan kaki, karena rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya Mas Abdul, temannya Mas Marwan yang beberapa waktu lalu melihat sosok yang di rumahnya Mbah Pon itu. 2 orang ini berjalan mendekati rumahnya Mbah Pon. Dari kejauhan mereka memang melihat ada sosok yang mirip banget dengan Klawu. Dia lagi meringkuk di bawah pos tempat perteduhan di mana Klawu biasanya berada. Otomatis pikiran 2 pemuda ini langsung membayangkan kejadian sebelumnya. Jangan-jangan ini yang terjadi sama anak-anak kemarin, sama Mbak Anita dan kawan-kawan kemarin. Ya mereka segera siap-siap, barangkali mereka menganggap waktu itu apakah ini memang ada binatang liar yang masuk ke kampung sini, atau yang lebih parah lagi makhluk jadi-jadian yang sengaja meneror kampung mereka Pak Jack. Akhirnya mereka bersiap-siap mengendap-endap, mungkin hendak memastikan atau mungkin menangkap ya makhluk yang mencurigakan ini. Dan ketika mereka semakin mendekat, mereka memang melihat bahwa sosok itu seperti pocong tapi ukurannya kerdil, ukurannya mini gitu. Dan sebelum mereka sempat menyergap atau menangkap makhluk itu, sosok itu langsung terbang dan lenyap di atas pohon mangga miliknya Mbah Pon. Mereka nggak mau pikir lama lagi, segera mukul tiang listrik. Biasanya ya sekedar berteriak sambil memukul tiang listrik supaya ya orang-orang waspada. Akhirnya orang-orang pada terbangun semua. Mereka langsung mendengar cerita dari 2 pemuda ini bahwa ada sosok yang memang sama seperti kejadian seminggu yang lalu yang dialami Mbak Anita. Tapi karena waktu itu kondisinya sudah cukup malam, menjelang tengah malam, ya akhirnya setelah dipastikan bahwa sosok itu tidak ada lagi, tidak muncul lagi, ya warga pun akhirnya ya pulang ke rumah masing-masing. Hingga akhirnya keesokan paginya, mungkin karena berita itu sudah cukup menyebar Pak Jack ya, baik Mbak Anita dan 2 kawannya sudah pernah kejadian, kemudian 2 pemuda yang baru pulang dari pos kamling juga mengalami hal yang sama, apalagi ketika diperkuat oleh cerita Mas Abdul yang kapan hari Mas Marwan itu mengalami hal yang serupa. Akhirnya atas saran beberapa warga, Mbah Pon ini diminta untuk ya istilahnya membongkar kandangnya Klawu, membongkar tempat rumahnya Klawu ini supaya tidak
dipakai perteduhan oleh makhluk-makhluk yang seperti itu lagi, karena khawatirnya di musim yang hujan ini yang cuacanya cukup tidak menentu, sosok itu memang sering berteduh di sana. Itu dugaan orang-orang, Pak Jack. Bahkan Mbah Pon sendiri sampai harus membuatkan lampu penerangan itu yang awalnya hanya ditaruh di depan gerbang pintu pagar rumahnya, sekarang dia juga menambahi lampu penerangan di salah satu sudut di mana posisinya itu di bawah pohon mangga. Jadi ya semenjak Mbah Pon waktu itu membongkar kandangnya Klawu, menurut Mbak Anita sudah hampir tidak ada kejadian lagi. Jadi kejadian yang dia dialami oleh Mas Marwan, dialami oleh anak-anak muda yang pulang dari pos kamling itu sudah tidak ada lagi, Pak Jack. Jadi itu pengalaman dari Mbak Anita, Pak Jack. Ya mungkin apa Kang, sosok tadi itu tertarik ya karena dipikir kosong ya, tempat yang kosong ya, yang dulu ditempati oleh si Klawu terus kosong, jadi itu menjadi tempat yang menarik untuk dihinggapi atau ditempati. Iya, bisa jadi begitu, karena memang atas saran orang-orang tua di kampung ya Mbah Pon diminta untuk bongkar saja karena khawatir ya seperti yang disampaikan Pak Jack itu tadi. Apalagi mungkin ya itu adalah suatu tempat yang pernah ditinggali oleh binatang ya, jadi ya tempatnya teduh, tempatnya ya seperti itu tadi lah. Khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan malah tinggal di sana untuk jangka waktu yang lama gitu. Iya. Ya terima kasih Mbak Anita atas berbagi kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami dan juga like, subscribe serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.